Pemirsa, memiliki anak laki-laki bukan berarti lepas dari pengawasan. Predator anak tak mengenal jenis kelamin saat melancarkan aksinya. Seperti di Bekasi, Jawa Barat, seorang pria tega mencabuli para korban yang seluruhnya merupakan anak laki-laki. Pelaku mengincar korban dengan berpura-pura ikut bermain sepak bola bersama anak-anak di tengah lapangan. FB tak dapat berkutik usai ditangkap warga di tengah lapangan sepak bola Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, 18 Juni 2024 lalu. Pria berusia 29 tahun ini diamankan warga saat akan melakukan pencabulan terhadap anak-anak yang sedang bermain sepak bola. Saat diinterogasi oleh petugas Bimas Pol dan Babinsa setempat, pelaku pedofil ini mengakui perbuatan bejatnya. Bahkan korban yang dipertemukan dengan pelaku mengakui pencabulan yang dilakukannya. Warga yang geram langsung menghajar pelaku saat akan dibawa ke Mapores Metro Bekasi Kota. Menurut warga, mereka berhasil menangkap pelaku di lokasi berkat aduan dari para korban anak. Ciri-ciri yang diungkap korban membuat warga tak ragu untuk membuat pelaku seorang pria dewasa ini tak dapat berkutik. Itu manggil Bapak Ami. Itu anak yang suka bawa bocah sini ada di lapangan. Saya begitu dengar, saya ke lapangan sama tetangga saya namanya Wuri Setiana. Gitu. Pas saya cek, saya bawa bocah satu yang korban itu, saya ajak muter. Bocah yang mana lapangannya? Ada. Itu yang gede, yang pakai baju hitam, celana hitam, pakai sepatu. Saya ngambil kerukan sampah sama sapu. Saya pura-pura nyapu, yang satunya pura-pura ikut main bola gitu. Begitu dekat, saya tangkap, saya pegang. Saya tanya, namanya siapa? Ayo kita ngopi di warung. Dia memberontak. Mau berontak, udah langsung digorgol sama Buri. Oh gitu. Bapak yakin karena sama korban ya tadi ya? Saya yakin karena anak-anak sini udah buktiin. Ini bener nggak? Iya. Gitu. Dalam mengincar korban, pelaku yang merupakan warga Bekasi Jaya ini memanfaatkan keramaian untuk ikut bermain bola. Bukan hanya satu atau dua korban, menurut pengakuan pelaku, ada 7 anak laki-laki yang menjadi korbannya. Kalau di sini sering itu hampir tiap sore itu asal ada anak-anak kecil main sini dia. Oh, dia paling gede, yang lain kecil ya? Jadi infonya anak-anak itu mantau dulu dari siang. Kalau ada anak-anak rame baru dia ngikut nimbrung main bola. Saya tahu saya itu ada sekitar 6-7. Itu dari sini aja ya? Iya, dari sini. Cuman dicek di video banyak tapi kita nggak. Miris, modus pelaku awalnya terbilang mulus. Dalam melakukan aksi bejatnya, FB berpura-pura ikut bermain bola di lapangan dengan anak-anak sambil mengincar korban. Setelah menemukan calon korbannya, pelaku kemudian memperdaya korban. Di saat korban mengalami kelelahan usai bermain bola, pelaku mendekati korban. Dengan cara mengiming-imingi sejumlah uang, pelaku mengajak berkeliling dengan sepeda motor. Usai berkeliling dengan korban, pelaku berhenti di tempat sepi, seperti musola dan tempat pemakaman umum di kawasan Teluk Pucung dan Bekasi Utara. Tak hanya itu, sejumlah lokasi turut menjadi saksi bisu perbuatan bejatnya. Salah satunya yakni kamar mandi dekat lapangan sepak bola. Usai dilakukan sejumlah pemeriksaan, petugas dari unit identifikasi Polres Metro Bekasi Kota pada malam kejadian langsung melakukan olah TKP di 2 tempat, yakni di sebuah musola dan di lapangan Perwira. Salah satu ibu korban nampak menangis histeris atas kejadian yang menimpa anaknya. Menurut informasi dari sejumlah warga, pelaku pedofil ini telah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap kurang lebih belasan anak, yang mana para korban adalah anak berjenis kelamin laki-laki dan berusia antara 8 hingga 9 tahun.
Nah, pada saat kejadian itu kan sore, dia ikut main bola sama anak-anak. Hari apa? Harinya saya lupa. Saya ingat saya itu 2 hari berturut-turut. Terus hari ini, Nah, terus setelah kejadian kemarin itu berapa hari itu sama warga saya diintai. Kebetulan ada anak yang udah tahu orangnya kayak apa. Akhirnya tadi jam 2-an tuh ada yang lihat, itu Pak orangnya. Warga saya disamperin, diajak ngopi nih, nyapu pura-pura warga saya tuh pura-pura nyapu. Harga dia gitu loh, ngajak ngopi, terus ngajak temennya langsung dipegang, langsung dibawa. Itu warga sini, Pak? Bukan? Apanya? Pelaku? Bukan. Bukan. Kalau KTP-nya sih KTP-nya, ini tadi yang nangkap nih. Beda. KTP-nya bekas si Jaya. Ya? Tadi pengakuan dia itu buat tempat termasuk Tarumajaya sama Seroja. Berarti dia ngincer anak-anak ya? Kayaknya begitu. Nah, karena lihat dari video di HP dia itu kebanyakan anak-anak dan itu sasarannya itu anak-anak main bola, anak-anak kecil sore. Main bola. Jadi bawa itu sore sebelum maghrib. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus mengatakan, hingga saat ini pihak penyidik unit PPA Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan pendalaman terkait kasus pencabulan yang menimpa 7 anak di bawah umur di wilayah Bekasi Utara ini. Penyidik masih melakukan pendalaman apakah selain 7 korban, ada korban lainnya. Terdapat fakta bahwa yang menjadi korban ini sebanyak 7 orang anak. 5 anak sebagai korban itu berdomisili di Kota Bekasi dan 2 orang anak berdomisili di Kabupaten Bekasi. Kemudian lokasi pelaku melakukan perbuatan pencabulan ini kebanyakan di area lapangan sepak bola. Usai gelar perkara, penyidik unit PPA Polres Metro Bekasi Kota menetapkan pelaku sebagai tersangka pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Yang mana pelaku FP sudah ditetapkan sebagai tersangka dan tersangka FP disangkakan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana pasal 82 ini yaitu pasal pencabulan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Modus tersangka yang berpura-pura bermain sepak bola di lapangan ini sambil mengiming-imingi uang sebesar Rp5.000 terhadap setiap korbannya. Ternyata sudah melakukannya selama 5 bulan terakhir. Dirinya menyatakan pernah menjadi korban pencabulan semasa kecil. Pelaku mengakui bahwasannya pelaku pernah menjadi korban pencabulan semasa pelaku masih kecil. Untuk saat ini polisi baru menerima laporan dari 7 korban pencabulan yang didampingi orang tua masing-masing. Polisi mengimbau kepada masyarakat apabila anaknya menjadi korban agar segera melaporkan ke pihak Polres Metro Bekasi Kota ataupun pihak kepolisian terdekat. Sejumlah korban kini telah menjalani trauma healing yang dilakukan pihak PPA Polres Metro Bekasi Kota bekerja sama dengan KPAD Kota Bekasi. Komunikasi menjadi kunci utama agar anak terhindar dari tindakan pelecehan seksual yang kian marak terjadi. Sedari dini, anak harus diajarkan berani berkata tidak kepada hal-hal yang bisa berakibat fatal di kemudian hari. Maraknya tindakan pelecehan seksual terhadap anak membuat kita sebagai orang tua harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Tak jarang pelaku pelecehan justru orang-orang terdekat yang tak membuat korban curiga terkait keberadaannya. Psikolog Universitas Indonesia Sani Budiantini Hermawan mengatakan, orang tua harus waspada dan tetap menjaga anak di lingkungannya bermain. Bisa keluarga, bisa tetangga,
penjual di sekitar rumah misalnya, atau tadi ada tukang bangunan yang sedang bekerja. Jadi biasanya orang sekitar yang mengenal anak kita, mengenal daerahnya gitu, sehingga anak pun tidak ada kecurigaan misalnya ketika dia diiming-imingi, dirayu gitu ya, lakukan pendekatan tertentu, sehingga anak itu merasa biasanya jadi disayang, diperhatikan gitu ya, padahal sebenarnya sedang dimanipulasi untuk melancarkan, memuluskan keinginan fantasi seksual terhadap anak tadi. Jadi pelaku ini juga cukup pintar ya untuk dalam menjebak anak ini akhirnya menjadi korban begitu. Pelaku pedofilia menjadi salah satu yang diwaspadai. Mereka kebanyakan berada di lokasi dekat dengan tempat bermain atau berkumpulnya anak-anak. Pedofil itu adalah seorang dewasa yang memiliki minat seksual terhadap anak yang di bawah umur ya. Dan kenapa sekarang ini menjadi marak? Karena banyak sekali sebenarnya faktor juga dari eksternal. Jadi dari mana mereka itu terpapar, apa yang dia lihat gitu. Biasanya semakin seorang itu punya fantasi seksual yang menghadirkan sesosok anak, maka akan terkumpul hasrat untuk ingin melakukan bersama anak atau paling tidak berfantasi dengan anak. Korban pelecehan seksual harus ditangani dengan baik. Trauma healing menjadi cara untuk menghapus ketakutan korban pasca tindakan pelecehan seksual. Namun jika tidak ditangani dengan tepat, bisa saja psikologis korban justru memburuk. Banyak juga sih, atau ada juga orang korban yang kemudian penanganannya baik dan dia kemudian juga tuntas traumanya, juga bisa kembali ke masyarakat dengan orientasi seksual yang normal begitu, yang straight. Tapi apabila misalnya tidak terjadi penanganan yang tepat, traumanya tetap dalam, bisa saja menjadi orang ini malah jadinya mengurung diri, stres ya, tidak mau kembali kepada lingkungan anak-anak, dan biasanya muncul rasa tidak percaya kepada orang dewasa karena kan dia pernah mengalami hal yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap dia, jadi biasa nggak gampang percaya gitu. Dan ya bisa juga kalau seandainya anak ini ada fantasi yang berbeda gitu ya dalam menjiwai suatu kejadian yang trauma ini, malah justru bisa menyukai sesama jenis gitu. Sejumlah tips harus dikantongi para orang tua agar anak terhindarkan dari tindakan pelecehan seksual. Salah satunya ciptakan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Orang tua harus memberikan edukasi kepada anak sebenarnya, bahwa anak harus tidak boleh terayu, atau misalnya tidak boleh anak membiarkan orang dewasa memegang badannya, menyentuh alat private-nya gitu ya. Kemudian juga dia harus melapor ketika itu terjadi gitu. Dan ingatkanlah kepada anak bahwa hal-hal yang berbahaya itu ada di sekitar kita gitu. Jadi anak dilatih untuk kemudian memang mau berbicara. Lalu, bagaimana sikap masyarakat terkait maraknya aksi pelecehan terhadap anak? Nah itu kadang kita harus komunikasi ke anaknya pada saat di rumah, lebih ke hindari stranger kayak gitu-gitulah. Jadi lebih ke komunikasi ke anaknya, kasih knowledge bahwa nanti kalau misal selain orang tua atau selain misal om atau tantenya yang jemput gitu ya, tolong dihindari atau jangan sampai hindari orang-orang yang tidak kenal lah. Ya di rumah saya juga membatasi anak saya dengan megang handphone. Terus yang kedua, kita harus selalu mendekati anak gitu, gimana mengajaknya bicara bersama sama ayahnya gitu, keluarga kan. Jadi kita hidupkan keluarga yang saling harmonis, saling terbaik. Kita kasih tahu kalau ini nggak baik itu. Jadi itu nomor satu di keluarga. Saya ajari anak saya kalau misalnya ada orang sekitar yang kayak mulai menyentuh atau coba-coba kayak hai, terus dia tidak kenal, jadi belajar untuk katakan tidak. Nah itu yang pertama, dan thank God sih it works. Selalu waspada agar anak tak menjadi sasaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat dan lingkungan sekitar juga tak ada salahnya untuk saling mengingatkan dan tak ragu untuk melaporkan tindakan-tindakan yang mencurigakan kepada pihak berwajib. Semua demi masa depan sang buah hati.
Waspadalah, waspadalah.